Assalamualaikum, pagi. Ini baru 1 orang ya. Kita tunggu ya, mungkin 3 menit lagi lah. Kalau nggak ada, tetap kita kuliah saja, nggak apa-apa, cuma sendiri juga. Baik, Pak. Ya, terima kasih sudah datang pagi-pagi. Oke, kita mulai saja ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah hadir. Mungkin baru sekarang saya ngajar kembali di teknik elektro ya, sudah lama. Terakhir itu tahun 2000, waduh lama sekali ya, sudah hampir 20 tahun saya tidak ngajar di teknik elektro. Ini setelah bisa dengan beberapa dosen yang sebelumnya mengajar, ya kita sesuaikan materinya ya. Saya diskusi dengan Bu Tri, sudah sampai di mana materinya, ya dengan beberapa dosen yang lain, Pak Arya juga sama. Nah, materi tentang sistem linear ini memang merupakan materi yang sangat dasar ya. Jadi teori yang sangat dasar dari suatu sistem. Tujuannya apa ya, supaya kita nanti bisa melihat suatu sistem yang kompleks menjadi sistem yang dipecah-pecah jadi lebih sederhana. Oke, mungkin karena sudah cukup banyak, saya masuk dulu ke slide sambil nanti perkenalan ya. Sebentar. Saat ini saya ada di lantai 12, saya baru pindah ke ruangan ini seminggu yang lalu ya. Asalnya ada di kampus 1. Sekarang saya baru pindah ke lantai 12, jadi mungkin kalau jaringannya nanti kurang kuat ya, kalau seandainya mati ditunggu saja, nanti saya masuk lagi. Saya kemarin coba jaringan belum terlalu kuat. Bentar saya sampaikan dulu slide-nya. Ya. Oke,
Kita masuk ke mata kuliah pertama ini di mata kuliah sistem linear. Ya, ini profil singkat saya. Saya Yevgeny Putra. Saat ini megang jabatan jadi Kaprodi Magisteris Diplomasi. Memang bidang saya adalah kontrol. Jadi signal processing dan kontrol itu merupakan bidang saya. Fokusnya sekarang di bidang pattern behavioral dan intelligent control. Kalau ada yang suka nanti ada yang mau tugas akhir di bidang digital filter, itu saya bantu ya. Instrumentasi industri dan instrumentasi kontrol, kemudian pembuatan robot air, robot ikan ya. Itu bidang saya. Dan saat ini saya punya channel YouTube yang digunakan untuk memberikan video bagi yang tidak hadir. Jadi kalau ada di sini yang tidak hadir atau sakit, itu bisa lihat videonya di channel YouTube saya. Yang saya setting tidak publik, jadi hanya mahasiswa sendiri yang bisa lihat. Oke, jadi nanti buku pelajarannya saya berikan dalam bahasa Inggris yang sederhana, supaya mahasiswa terbiasa S1 terbiasa menggunakan bahasa asing, setidaknya bisa baca. Kalau mahasiswanya satu, kalau dosennya ya minimal 2 bahasa. Saya menguasai 2 bahasa, Inggris dan Belanda. Kalau mahasiswa minimal 1 lah, bisa belajar bahasa Inggris minimal baca. Ini bidang saya. Materi ini diberikan secara online karena hasil rapim ya, bahwa mahasiswa yang lebih jumlah kelas yang lebih kecil dari 25 itu dilakukan secara offline, sedangkan yang di atas 25 absensinya saya lihat walaupun di sini yang hadir belum sampai 25, tapi absensinya sudah melebihi dari kursi yang dimuat di kelas, yaitu 25 orang. Jadi secara daring. Secara daring ada untung ada juga ruginya ya. Kalau untungnya mungkin nggak repot-repot bangun-bangun pagi atau datang ke Bandung mungkin, kalau yang rumahnya di luar Bandung. Tapi mungkin agak susahnya karena mata kuliah ini sebetulnya mata kuliah yang perlu latihan tangan, perlu kemampuan psikomotorik menggerakkan tangan, mengerjakan persamaan. Nah itu tapi saya akan coba supaya bisa mengerjakan dengan sebaik mungkin. Oh ya, suara saya cukup terdengar jelas ya. Sini saya ganti alat pakai mikrofon terpisah soalnya ya. Mudah-mudahan terdengar jelas. Nah, materi ini saya kasih buku e-booknya nanti yang belum masuk ke Google Classroom, saya sudah berikan di LMS alamatnya, silakan download. Ini buku bahasa Inggris yang paling sederhana bahasa Inggrisnya dan tahunnya cukup terbaru, 2018. Buatan dari Latte dan Green, ini Linear System dan Signal. Ini bukunya bagus sekali, bahasa Inggrisnya tidak terlalu sukar, contohnya banyak. Nanti kalau latihan, saya akan berikan contoh dari sini, supaya bisa mempelajari. Bagi yang sudah mahir di matematika kompleks, mungkin tidak harus membaca bab 1-nya langsung ke bab 2-nya, karena bab 1-nya di sini itu matematika bilangan imajiner, kompleks, ya. Mencari akar-akar, itu mungkin kalau sudah terbiasa, loncat saja ke bab 2. Silabusnya, inti besarnya ada 4 ya, tentang sinyal dan sistem, deskripsi dari domain waktu, deskripsi transfer pricing untuk domain frekuensi, dan proses transformasi ya di sini. Dari sinyal data yang disampel, kemudian disampling atau dicacah, sampai menjadi sinyal digital. Aturan mainnya untuk perkuliahan, ya, semua dokumentasi ada nanti di Classroom Google. Saya pakai LMS bagi yang lebih terbiasa, atau di Classroom Google sebagai mirrornya buat jaga-jaga ya seandainya LMS-nya lagi tidak berfungsi. Kemudian seperti sudah ceritakan tadi, mahasiswa harus absen 80% secara online. Saya sudah berikan absensi online-nya, tinggal diisi. Bagi mahasiswa yang sudah merasa registrasi tetapi NIM-nya belum ada, silakan WhatsApp ke nomor saya, ada di forum untuk absensi. Kemudian bisa langsung melihat apakah absensinya sudah terisi atau belum. Absensi dibuka sampai malam, sampai jam 12 malam.
Jadi tidak ada alasan mahasiswa tidak absen. Walaupun dia nggak ikut kelasnya, dia bisa lihat videonya, kemudian absen. Seperti itu ya. Karena mengapa 80% ini permintaan dari fakultas FTIK. Jadi walaupun masa pandemi, absensi tetap harus 80% secara online. UTS UAS dan ada tugas 2 untuk membantu supaya materi UTS dan UASnya tidak terlalu luas. Jadi saya berikan tugas. Itu mungkin perkuliahan semua saya mempergunakan Google Meet ya, tidak pakai Zoom supaya bisa langsung direkam. Pertanyaan boleh saat perkuliahan, lagi berjalan, ataupun di akhir perkuliahan. Silakan saja. Kalau mau bertanya, silakan langsung bertanya. Ini materinya apa lagi ya? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Nah, saya lihat sudah berapa orang ini ya? Oke, sudah cukup banyak, sudah ada 13 orang dengan saya ya. Ada yang dari luar Jawa, masih di luar pulau, masih ada di sini? Atau semuanya orang Bandung dan sekitarnya? Berapa orang ini? Ya, beberapa mahasiswa saya di sistem informasi dan di sistem komputer itu sebagian masih di luar pulau ya. Jadi kalau masih daring ya manfaatkanlah. Oke, saya masuk ke materi ya. Tidak berlama-lama kita masuk ke materi. Nah, ini ada merupakan model dasar dari sistem dan sinyal. Sistem biasa dinyatakan dalam diagram blok, sedangkan sinyal dinyatakan dengan tanda panah. Nah, maksudnya diagram blok ini sangat penting, jadi kita menyederhanakan satu sistem menjadi suatu bentuk pemodelan diagram kotak. Sinyal input itu yang masuk, sinyal output yang keluar. Kalau di dalam teknik elektro biasanya disebut dengan eksitasi dan respon. Dari sinyal input kita sebut dengan sinyal eksitasi. Misalkan kalau tegangan masuk, kita sebut dengan tegangan eksitasi. Tegangan keluar kita sebut dengan tegangan respon. Ini bahasa lain dari teknik elektro. Nah, sinyal input kita lambangkan dengan X, sedangkan sinyal output kita lambangkan dengan Y. Jadi kalau domainnya waktu berarti XT. Kalau domainnya adalah kelipatan dari waktu sampling, itu XK. Jadi nanti ada X1 berarti kelipatan dari waktu sampling ke 1. X2 kelipatan sampling dari waktu sampling kedua. Sering sekali SK ini disebut dengan sinyal diskrit. Sedangkan X besar S itu merupakan transformasi lapas. Transformasi lapas digunakan untuk mempermudah perhitungan secara manual. Jadi materi kuliah ini kita akan menghitung output secara manual. Tapi secara praktek tentunya kalau ngambil tugas akhir atau skripsi, kita hitungnya menggunakan aplikasi, apakah pakai MATLAB atau pakai MATCAD ya. Tapi kalau secara manualnya kita mempermudah dengan transformasi lapas, X besar S, atau transformasi diskrit S besar Z. Atau kita gunakan dalam bentuk domain frekuensi X, Y, omega. Sama juga dengan outputnya ya, ada Y, YT, YK, Y besar S ya, seperti itu. Untuk sistem ini bisa mewakili misalkan rangkaian listrik, sistem digital, sistem kontrol, filter, sensor ya, itu semua sistem kita bisa wakilkan. Atau pecahan-pecahan dari satu rangkaian listrik, misalkan kalau dari radio, kita bisa pecah menjadi sistem untuk penangkap sinyalnya, tuning, sistem untuk penguatnya, amplifier, dan sistem untuk mengubah dari besaran listrik menjadi besaran suara. Jadi bisa pecah-pecah minimal menjadi 3 sistem secara seri. Nah, sistem dinyatakan dengan persamaannya itu H. HT itu merupakan persamaan sistem, kita sebut dengan persamaan impuls. HK ini merupakan persamaan filter. Jadi kalau dia belajar filter digital, kita gunakan HK. Misalkan filter digital untuk low pass filter, high pass filter, nanti kita akan belajar di sini. Mata kuliah ini merupakan materi yang dasarnya ya. Jadi nanti kita pelajari dasarnya, mungkin nanti kalau di sinyal processing, kita pelajari bagaimana membentuk filter digitalnya. Ada juga H besar S, ini untuk kontrol.
kita sebut dengan fungsi transfer. Jadi nanti semua besaran ini dari HT sampai dengan HS sampai dengan H yang J omega, ini merupakan semua sistem yang linear. Maksudnya linear, jadi kalau ada input, itu outputnya segera mengeluarkan hasil respon yang sama dengan input. Jadi kalau inputnya 2 kali, outputnya juga 2 kali. Disebut dengan sistem yang linear. Nanti kita akan belajar sistem linear itu bagaimana cara mengujinya. Ada istilah nanti superposisi, menguji dari sisi superposisinya. Jadi kalau inputnya 2 kali, maka outputnya menjadi 2 kali. Ada juga yang menguji dari karakteristik kalibrasi antara input sama output, apakah bentuknya linear, maka disebut dengan sistem linear. Tapi secara real banyak juga sistem yang non-linear. Misalkan kalau dalam tubuh manusia, ya telinga kita merupakan sistem yang non-linear. Suara semakin keras belum tentu kuping kita langsung sakit, ya karena sistem dari telinga kita itu sistemnya non-linear. Jadi banyak sekali sistem-sistem yang non-linear di dalam suatu peralatan. Sistem-sistem yang saat inputnya digandakan, outputnya tidak langsung menjadi sesuai dengan penggandaan dari input. Itu ada untungnya juga nanti ada ruginya. Ada beberapa sistem yang linear ataupun yang non-linear. Misalkan rangkaian pengukur termistor itu merupakan sistem yang non-linear. Dia bisa mengukur dengan temperatur yang sangat tinggi, tetapi outputnya tidak berubah dengan cepat. Keuntungannya ya rentang pengukurannya besar, tetapi kerugiannya dia tidak langsung menanggapi karena sifatnya non-linear. Kita bisa menjadikan dia linear, misalkan dengan jembatan dioda, seperti itu. Itu kalau di bagian rangkaian listrik. Materinya cukup luas, tapi yang diajarkan adalah dasar dari sinyal dan dasar dari sistem. Dan penguasaan matematikanya tidak harus terlalu rumit ya, karena matematikanya yang digunakan matematika kompleks dan matematika sinyal. Matematika sinyal itu hasil outputnya tidak berupa angka, biasanya berupa fungsi lagi, fungsi sinyal. Jadi kalau masuknya sinyal, persamaan matematik, keluarnya juga masih persamaan matematik, yaitu persamaan sinyal. Itu bedanya dengan kalkulus. Jika di sini ada yang kurang terlalu menguasai kalkulus, jangan khawatir ya. Karena materi sistem linear ini keluarannya bukan berupa nilai, tapi berupa fungsi sinyal. Ini dasarnya, nah kita berangkat mungkin ke agak yang lebih susah sedikit. Nah, ini inputnya kalau di teknik elektro itu merupakan besaran listrik atau berupa pulsa. Pulsa kita bisa menghitung frekuensinya. Bisa juga kalau di sistem pengukuran itu besaran inputnya merupakan gas atau pneumatik. Jadi kalau pada pom bensin yang tidak boleh menggunakan percikan listrik, ya kita pakai pneumatik. Di sini kalau ada yang berhubungan alat ukur pneumatik, ya mungkin jarang yang membahas mengenai pneumatik di teknik elektro ya. Biasanya di ilmu kontrol ini ada pneumatik. Nah, ini contoh kalau kita memodelkan satu sistem linear seperti ini ya. Ini yang sudah mahir. Nanti kita tidak akan langsung ke sini, mungkin kita pelan-pelan. Ini diambil dari mata kuliah kontrol ya. Yang sebelah kiri itu domain waktu. Biasanya kalau ilmu kontrol itu atau pengaturan itu pakai yang sebelah kanan. Saya nyalakan dulu kursornya. Kalau pengaturan menggunakan transformasi dalam bentuk frekuensi, domain frekuensi. Jadi pakai J omega, ini bukan W, ini omega ya. Atau pakai transformasi Laplace XS. Baik domain waktu sama domain frekuensi sama-sama dipergunakan. Laplace dan domain frekuensi biasanya mempermudah kalau kita menghitung secara manual. Kalau domain waktu ini untuk cara berpikirnya. Ini sangat kompleks, mungkin kita tidak akan langsung ke sini. Ini ada yang umpan maju ke depannya. Ada yang paralel, ada yang serial, ada penjumlahan. Lambang segitiga berarti amplifier, penguat, atau gain. Segitiga dengan tanda integral berarti integrator. Nanti kita akan belajar nanti di 2 minggu lagi mengenai kode-kode ini.
segitiga dengan D per DT berarti diferensiator ya. Ini ada delay, misalkan delay ini dapat dipakai untuk suatu proses transmisi yang membutuhkan waktu. Ini merupakan model-model sistem tentunya digunakan secara matematik supaya bisa mempunyai kemampuan analisis. Jadi kalau S1 sistem ini untuk teknik elektro, itu harus bisa menguasai analisisnya. Berbeda dengan diploma 3 ya, jadi bisa menganalisis sistem mana secara bagian per bagian. Jadi tujuan dari mata kuliah ini, kalau menghadapi sistem yang sangat kompleks, kita bisa pecah menjadi pecahan-pecahan diagram blok. Bagaimana, misalkan kalau pada radio, bagaimana bagian dari tuning. Jadi kalau menangkap sinyalnya kurang bagus, kita lihat bagian tuning yang mana, lalu kita upgrade misalkan. Atau misalkan amplifiernya kurang bagus ya. Dari amplifier yang bersifat transistor, kita ganti menggunakan amplifier menggunakan op-amp misalkan. Kita bisa pecah-pecah suatu sistem yang kompleks menjadi diagram blok kecil, kemudian kita analisis per diagram bloknya. Itu tujuan dari mata kuliah ini. Jadi bukan tujuannya mempersulit. Saya memiliki kemampuan buat menganalisis per diagram. Ada yang ditanya di chatting? Sebentar, saya lihat dulu pertanyaannya. Oh iya, bagi masih banyak yang di luar Bandung, oke ya. Jadi bagi yang di luar Bandung, saya fasilitasi itu dengan memberikan video rekaman dari perkuliahan kalau misalkan tidak bisa hadir. Bagi yang bisa hadir, kita lakukan secara online. Saya agak susah kebalik-balik antara daring sama luring. Saya lebih suka pakai kata online ya. Jadi kita di masa pandemik ini semua kita fasilitasi. Yang bisa datang ke kampus, sementara untuk perkuliahan karena di bawah dia di atas 25 orang tidak boleh dulu masuk ke kelas ya. Tapi kalau berada di sekitar kampus boleh-boleh saja. Kalau sudah ingin ketemu temannya ya nggak masalah. Kemudian bagi yang sakit itu bisa lihat videonya. Jadi semua kita fasilitasi, tidak ada alasan untuk tidak belajar ya. Itu ya. Terima kasih siapa ini Adis Kuswara, terima kasih sudah menjawab ya, membantu. Ya, saya juga ngajar di beberapa prodi masih ada di luar karena ya banyak pertimbangan lah. Mungkin sekarang masih masa transisi ya, kita juga maklum. Kita tidak bisa memaksakan langsung datang kuliah secara online. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini nanti akan belajar sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Jadi ikuti saja perkuliahannya sedikit-sedikit, jangan langsung belajar di akhir. Jadi jangan sampai jarang ikut kuliah, jarang lihat videonya, tiba-tiba langsung mengikuti UTS. Jangan. Nanti cerita indah dari mata kuliah ini hilang. Kita nggak tahu ya. Apa sih cerita-cerita yang menariknya. Salah satu cerita indahnya adalah cara membaca persamaan. Misalkan ini ada beberapa persamaan. Kalau bicara mengenai sinyal, biasanya yang dibahas itu dari buku Pati, nama pengarangnya Pati ya. Itu buku yang cukup bagus karena cukup terbaru dan menurut saya bahasa Inggrisnya nggak susah. Cuma diterangkan dan menerangkan. Jadi klausulnya cuma 2 kata. Nggak sampai buku-buku yang sampai 4 kata ya. Dan menurut dia kalau membahas satu sistem itu lihat dulu jenis sinyal. Sinyal memiliki energi dan memiliki daya. Energi yang membuat dia bisa masuk ke sistem, sedangkan daya yang membuat dia bisa dikirimkan, atau dia bisa menempuh jarak cukup jauh. Nah, persamaan dari energi itu adalah, untuk matematik, itu integral dari minus tak hingga sampai tak hingga, ini matematiknya, secara ideal ya, dari integral kuadrat sinyal. Tetapi secara real, itu kan kita ukur hanya dari T sama dengan 0 sampai dengan T. Biasanya sinyal yang real itu kita berikan tambahan UT. Persamaan UT ini artinya dia hanya diukur dari T sama dengan 0. Tidak sampai minus tak hingga. Jadi kalau kita mengukur kan nggak mungkin waktu pengukurannya minus. Kalau di matematika secara teori ya. Secara real T-nya dalam bentuk 0 sampai dengan T. Nah, setiap sinyal real kita berikan tanda UT.
Ini disebut dengan sinyal eksponensial pulsa. Eksponensial dengan pangkat yang negatif, berarti sifatnya meluruh, makin lama makin kecil, mendekati nilai 0. Nah, kita bisa hitung energinya. Nah, kita bisa hitung energi ini. Kalau lupa mungkin yang namanya eksponensial itu kalau dikuadratkan menjadi dari minus 2T jadi minus 4T. Kemudian kalau diintegralkan ini menjadi minus 1/4 dari 4. Kalau ini hasilnya batas atas batas bawah ini bisa kita hitung. Dari sisi daya kita bisa hitung satu sinyal dalam periodik satu periode. Jadi jangan panjang-panjang, kita hitung dalam satu periode seperti ini. Nah ini hasilnya, ini kita bisa hitung. Nah di sini ada teori Parseval yang dibacanya begini, tidak dibaca S kuadrat dt sama dengan 1/2 pi integral, tapi dibacanya adalah untuk menghitung energi, kita bisa menghitung dari sisi domain waktu, atau kita bisa menghitung dari sisi domain frekuensi. Itu cara bacanya. Jadi cara bacanya kita baca secara bahasa sehari-hari. Jadi bukan dibaca sama dengan integral, batas atasnya minus tak hingga, batas atasnya tak hingga, kuadrat dt sama dengan 1/2 pi integral. Oh ini capek bacanya. Ini dibacanya adalah energi dapat dihitung dalam domain waktu maupun dalam domain frekuensi. Jadi kalau sinyal suara itu kan frekuensinya banyak dalam satu sinyal. Itu lebih mudah kita menghitung dalam bentuk domain frekuensi karena melihatnya lebih mudah. Sedangkan kalau dalam domain waktu kan sinyal suara itu acak sekali ya, kita nggak bisa dapat informasi apa-apa. Nanti yang di bagian ini kalau di signal processing yang namanya absolut dari amplitudo frekuensi ini disebut dengan energy spectral density. Ini nanti, kita tidak sampai sini. Ini batasannya untuk masuk ke pemusatan sinyal. Di pemusatan kita akan bahas energy spectral density. Jadi untuk mata kuliah sistem linear itu hanya sampai persamaan ini saja. Tidak sampai mempergunakan energy spectral density, tidak sampai ya. Ya, walaupun di buku Pati itu membahas mengenai spectral density, kita bagi buku Pati bab yang berhubungan dengan spectral density menjadi bagian dari pemusatan sinyal, sedangkan yang sebelumnya itu merupakan bagian dari sinyal linear, seperti sistem linear. Ya, gitu ya. Nanti silakan baca buku-buku yang sudah saya berikan. Nah, transformasi nanti akan pelajari transformasi Laplace, Fourier, dan transformasi diskrit. Tujuan dari transformasi tentunya untuk mempermudah untuk kita menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi Laplace itu mentransformasikan dari domain waktu menjadi domain S. Yang S itu merupakan bilangan kompleks dengan komponen kompleksnya J omega, komponen realnya sigma. Sedangkan Fourier ditulisnya Fourier, dibacanya Fourier. Ini adalah transformasi dari domain waktu ke domain frekuensi atau frekuensi sudut omega dan fasa. Biasanya kalau kita pakai sinyal suara, kita tahu frekuensi mempengaruhi tinggi rendah dari pitch-nya, dari tingkat suaranya. Sedangkan theta atau fasa mempengaruhi arah. Jadi kita bisa tahu suara itu dari arah mana, itu ada theta atau fasanya. Transformasi Z ini merupakan transformasi dari waktu ke kelipatan dari periode sampling. Jadi sampling pertama itu T, sampling kedua 2T, sampling ketiga 3T. Ini menggunakan transformasi Z. Ini nanti akan kita pakai terutama untuk membahas mengenai filter diskrit. Oke. Ini contoh sinyal, ada yang kontinu, ada juga yang diskrit. Jadi ini merupakan sinyal yang masuk, ini merupakan sinyal yang teredam, makin dari besar makin kecil, teredam ini. Ini merupakan sinyal yang diambil dari shock breaker ya, shock breaker itu makin lama makin meredam. Ini kita masukkan ke dalam suatu analog to digital converter sehingga menjadi besaran diskrit. Mengapa di sini pakai garis ya, karena kan saat di sampling itu hanya terambil satu nilai. Kenapa pakai lingkaran? Karena
setiap nilai diskrit itu dilakukan proses pembulatan sesuai dengan bit dari ADC. Jadi kalau analog to digital converternya bitnya 4, maka akurasinya akan lebih kurang dibandingkan dengan bitnya 12. Karena pembulatan untuk 12 berarti pembulatannya memiliki akurasi 1/2 pangkat 12. Ya. Itu gambar ini kenapa pakai bulat. Jadi pasti ada error dengan sinyal aslinya. Tapi itulah yang namanya proses pembuatan dari sinyal analog menjadi diskrit. Nanti kalau diskrit ini kita tahan, maka bentuknya menjadi kotak-kotak. Setelah kita bulatkan, kita tahan, maka menjadi sinyal deret kotak yang berdampingan yang kita sebut dengan sinyal digital. Oke, itu ceritanya. Nah, di dalam sistem linear ini, sinyal yang dibahas hampir semua sinyal periodik. Hampir semua ya. Ada sinyal kotak, square wave, misalkan ya. Ada sinyal keluaran dari dioda, half wave, rectifier cosinus, yang merupakan sinyal dasarnya adalah sinus. Ada juga sinyal kotak yang tidak punya bagian negatifnya, ada di sini. Atau juga sinyal jantung, ya sinyal jantung itu merupakan sinyal yang periodik. Ada perulangan terhadap suatu periode. Sinyal segitiga dengan angular wave, ada juga namanya sinyal gigi gergaji, sama ini juga termasuk keluarga dari sinyal segitiga, atau sinyal yang keluaran dari dioda bridge, dari jembatan dioda, misalkan dari jembatan Wheatstone keluarannya seperti ini, merupakan sinyal yang sinus yang tidak mempunyai bagian negatif. Nah, sinyal periodik ini kelipatan dari T ya. Nanti kita akan bahas sepanjang T saja. Jadi kalau misalkan sinyalnya periodik, kita akan nanti menganalisis sepanjang periode, karena sisanya kan berulang, tinggal dikalikan. Jadi kalau kita menghitung satu periode, maka sinyal yang berikutnya tinggal kalikan saja. Hampir semua sinyal periodik itu akan dibahas hanya sepanjang T. Bisa T-nya adalah diambil dari titik sumbu tengah, misalkan dari minus T sampai dengan T. Jadi kan itu berarti satu panjangnya satu periode bisa. Atau mengambil dari sini, dari T sampai dengan 2T bisa. Pokoknya biasanya dianalisisnya itu satu periode, cara menganalisisnya. Itu kemudian dalam menganalisis ini itu ada beberapa trik yang kita akan pelajari ya. Itu kegunaan kalau sinyalnya periodik. Nah, ini ceritanya ya. Dari besar yang kita ukur, kita akan ukur menggunakan satu transducer atau sensor ya. Sensor yang keluarannya sudah disesuaikan dengan besaran dari analog to digital converter, kita sebut transducer. Karena ada juga beberapa sensor yang keluarannya masih kecil, yang betul lagi penguat, betul lagi penyesuaian, betul lagi konversi. Nah, ini kita sebut transducer, berarti keluarnya sudah dalam bentuk standar voltase atau standar ampere ya. Oke, seperti ini. Ntar saya cek dulu, mungkin kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak? Oke, yang belum ada ya? Oke. Jadi kalau mau bertanya bisa di chatting atau langsung aja tanya ya, boleh saja. Atau di akhir silahkan bebas-bebas saja. Nah, ini proses halt, sampling dan halt. Halt itu berarti kita membuat sinyal dalam bentuk pusat kotak atau sinyal digitalnya dari sinyal diskrit dengan proses halt. Bentuknya menjadi seperti ini. Nah, biasanya ini setelah sampai dari sinyal digital, itu kita masuk ke mata kuliah permasalahan sinyal atau sinyal processing. Sedangkan mata kuliah ini hanya menghasilkan sinyal digital. Dia tidak lagi membahas mau dibagaimanakan sinyalnya, apakah masuk mikroprosesor, komputer, apakah masuk microcontroller, Android, atau microcontroller IC, silakan. Tapi kita hanya membahas sampai keluar satu sinyal digital. Nah, keluaran dari sana itu masuk ke mata kuliah digital signal processing atau signal processing. Jadi di mata kuliah yang lebih lanjut ya, kita tidak sampai sana. Kita batasi, tujuannya kita samakan semua pengetahuan dari mahasiswa mungkin yang belum terbiasa mengenal sinyal, belum terbiasa matematika sinyal, kita samakan pengetahuan di mata kuliah ini. Nah, sebetulnya mata kuliah ini bagusnya kalau ada grup belajar ya, karena kalau belajar sendiri mungkin agak susah,
Tapi kalau tidak, saya akan memberikan beberapa contoh soal yang sudah dikerjakan tentunya. Kumpulan beberapa soal dan jawabannya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah sinyal yang paling dasar. Kita sebut dengan sinyal elementer. Sinyal yang sudah kita kenal tadi adalah sinyal step. Lambangnya adalah UT. Nah, seperti ini. Ini biasanya melambangkan pengukuran secara real, yaitu dari pengukuran detik ke 0 sampai detik yang ke T. Tidak sampai tak hingga, sampai ke T saja. Bentuknya konstan seperti ini. Ini juga kalau dalam pengaturan atau kontrol ini menjadi sinyal set point yang selalu konstan. Yang harus dikejar oleh suatu alat kontrol biasanya, set point. Kemudian sinyal dasar yang paling dasar lagi adalah sinyal pulsa kotak atau rectangular pulse. Ini digambarkan seperti ini, lambangnya adalah kalau step U, kalau ini R. Sinyal X sama dengan A, ini X-nya tidak pakai T, yang tahu ya semua ini domain T. Kalau nggak pakai T berarti domain T, domainnya waktu. Sama dengan amplitudo R, T dibagi dengan to-nya durasi pulsa. Kalau misalkan digeser ke sebelah kanan, berarti nanti ini menjadi T dikurangi sesuatu. T kurang K, misalkan berarti gesernya ke sebelah kanan. T kurang K dibagi to. Misalkan ini pada sinyal impuls ya. Ini sinyal impuls lambangnya adalah delta. Dalam matematik penemunya namanya Dirac. Sinyal impuls itu digeser ke kanan berarti T kurang K. Sinyal impuls hanya ada sinyal pada detik yang ke K. Ini adalah merupakan sinyal yang secara teori. Ada garis dari detik ke 0 langsung ke sangat tinggi. Ini secara real susah buat sinyal seperti ini. Sama juga dengan rectangular pulse, tiba-tiba dari nilainya A loncat ke nilainya 0. Ini cuma secara teori. Secara praktek itu ada kemiringan, ada proses untuk transisi. Secara real ya, seperti itu. Ini juga kalau secara real bentuknya tidak berupa panah, tetapi berupa seperti gunung kecil. Ya, karena susah membuat nilai langsung loncat ke atas. Ini hanya secara teori saja. Ini contohnya sinyal-sinyal kejut, petir misalkan, atau kenaikan tegangan yang tiba-tiba mendadak, ini adalah golongan impuls. Lambangnya delta. Delta ini merupakan lambang petir ya. Jadi digambarkan dari atas ke bawah. Kalau gambaran terbalik, itu adalah parsial atau sebut dengan do. Jadi gambar delta itu dari atas ke bawah ya. Sinyal impuls itu dapat merusak sistem. Beberapa sistem linear itu tidak semuanya bisa menangkapi sinyal impuls. Tapi sinyal impuls juga merupakan sinyal uji. Ya, untuk menghitung sistem itu seperti apa, biasanya kita gunakan impuls buat menguji. Sinyal dasar yang lain adalah sinyal pulsa kotak yang sudah disebutkan. Pangkat eksponensialnya minus, jadi gambarnya meluruh. Jadi minus AT berarti meluruh. Ada UT, karena sinyal ini real diukur dari T sama dengan 0. Dia tidak ada negatifnya, tapi secara matematik boleh membuat negatif. Nanti kalau kita bahas mengenai modulasi, demodulasi, itu bisa saja sinyal yang muncul itu ada di waktu yang negatif. Ya, tapi kalau secara real kita pakai yang UT. Step berarti sinyal mulai dari T sama dengan 0. Kalau sinyal pulsa kotak tidak perlu menggunakan U lagi, tidak perlu karena sudah punya lambang sendiri. Sinyal yang berikutnya adalah sinyal sinus. Ini sinyal sinus yang sederhana, persamaannya asin 2pi Ft atau 2pi F kita sebut saja dengan omega. Frekuensi sudut adalah 2pi F. Ini mungkin lebih terbiasa pakai sinus. Sinus sering disebut sebagai ibu gelombang karena atau mother wave. Karena bisa digunakan untuk membangkitkan sinyal lain. Contoh ini ya. Ini hukum Fourier. Jadi kalau dalam domain waktu, gambarnya secara periodik seperti ini. Ini merupakan sinyal output yang terdiri, karena output karena pakai lambangnya Y, terdiri dari dua frekuensi, yaitu sinus dengan frekuensi F0 dan sinus dengan frekuensi 2F0.
dengan F0-nya 10 Hz. Berarti isinya ada 2 komponen. Dalam domain waktu ini dibacanya agak susah. Apa makna yang bisa kita ambil? Tapi kalau kita transformasikan ke frekuensi, kita lihatnya lebih gampang. Tinggal lihat saja mana yang paling maksimum, yang paling dominan, itu berarti frekuensi 10 dan 20. Ini yang paling maksimum. Berarti sinyal ini mempunyai 2 komponen frekuensi 10 dan 20. Di dalam bentuk transformasi Fourier, sekali lagi ditulisnya Fourier, dibacanya Fourier. Nah, ini juga dapat kita bahas untuk nanti kalau kita membahas di bagian noise. Noise biasanya ada di frekuensi 0 atau frekuensi DC. Karena kan komponen DC tidak memiliki frekuensi ya. Nah, misalnya kalau ada frekuensi yang cukup besar di frekuensi 0 itu adalah noise. Ada juga noise yang di frekuensi selain 0, yang kita sebut dengan white noise atau pink noise. Nanti akan belajar spektrum dari white noise dan pink noise yang frekuensinya tidak hanya di 0. Biasanya alat ukur itu ada di frekuensi 0 noise-nya. Misal kalau yang ada di instrumentasi medik, kita mengukur sinyal jantung, maka noise-nya berupa sinyal dari otot. Karena otot kan ikut bergerak, bersentuhan dengan alat yang ditempel di dada kita misalkan. Sehingga selain sinyal bioritmik jantung, ada juga sinyal karena otot yang muncul di frekuensi 0. Nah, itu bisa kita hilangkan pakai filter. Apakah low pass filter, high pass filter, atau kalau dalam di kita nanti ada infinite filter, ada juga finite filter, ya seperti itu. Kita akan belajar sedikit-sedikit pelan-pelan, jadi saran saya jangan sampai lepas kuliahnya ya. Masuk atau tidak masuk tetap mengikuti baik secara online maupun secara videonya kalau lagi sakit atau tidak bisa mengikuti. Videonya cukup panjang, berarti kan selama kita berkuliah, tapi ya bacalah sedikit-sedikit supaya mengerti ya, diulang lagi nanti. Oke, ini domain frekuensinya ya. Jadi kadang-kadang kita pakai frekuensi kalau lebih mudah menganalisisnya. Kadang-kadang kita pakai domain waktu kalau lebih mudah menganalisisnya. Macam-macam, misalkan kalau di sinyal processing untuk suara itu ada transformasi wavelet. Kita pakai dalam analisis domain waktu lebih mudah. Jadi kita harus menguasai kedua-duanya baik domain waktu maupun domain frekuensi ya. Fourier sendiri ada Fourier analog, ada Fourier digital. Kita akan mempelajari Fourier yang bersifat analog dan digital Fourier transform. Itu di pertemuan ke-14 menjelang akhir. Ya, ini satuan dari waktu ya, mikrosecond, milisecond, kalau frekuensi kan kilo, mega, giga ya, satuannya. Ya, ada 2 slide lagi mungkin. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Belum ya, belum ada pertanyaannya. Oke, lanjutkan ya. Oh ya, kamera tidak perlu setiap saat harus on ya. Tapi nanti kalau saya minta untuk bukti absensi ya dipasang. Minimal saya minta sekali untuk bukti absensi. Seperti itu ya. Ya, jadi kan lumayan sangat mengganggu juga untuk jaringan ya. Saya cuma minta sekali saja pada saat kita absen. Oke. Kita lanjutkannya di sini sinyal harmonik. Sinyal harmonik itu adalah sinyal yang komponen frekuensinya itu memiliki frekuensi yang terkecil, yang lainnya merupakan kelipatan dari frekuensi itu. Dan cara melihatnya begini, ini ada sinyal sinus, frekuensinya 100 Hz, yang sebelah kiri domain waktu, sebelah kanan domain frekuensi. Ini dibuat pakai MATLAB. Nah, ini yang frekuensinya 100 Hz. Kalau frekuensinya di 2 kalikan 200 Hz, gambarnya menjadi lebih rapat. Di 2 kalikan lagi 400, gambarnya lebih rapat lagi. Kalau sinyal ini dijumlah, maka gambarnya yang di bawah. Gambar ini masih terlihat ada semacam perulangan atau periodik, masih terlihat di sini. Tapi kita mengamatinya agak susah. Apa yang mau diambil dari sinyal ini walaupun dia bersifat periodik. Tapi kalau pada domain frekuensi kita bisa lihat ini ada 3 frekuensi. Membahasnya lebih gampang. Oh, ini ada berapa frekuensi dan gampang. Nah, menurut hukum Fourier, nah ini ada keunikannya. Fourier bercerita bahwa setiap sinyal apapun bentuknya sembarang bisa dinyatakan dengan suatu deret Fourier. Jadi lambang persamaan ini bukan dibaca
XT sama dengan A0/2 apa ya, ditambah sigma. Nah, itu kalau cara gitu bacanya kita tidak enak. Kita harus tahu cara baca bahasa sehari-harinya. Ini dibaca adalah setiap sinyal sembarang yang ada di domain waktu dapat kita buat atau kita representasikan, mungkin kata buat lebih cocok ya, dengan cara memberikan komponen yang tidak punya frekuensi atau komponen DC ditambah dengan jumlah sumasi dari komponen kosinus-sinus dengan frekuensi tertentu. Frekuensinya kita tidak tahu berapa gitu. Jadi mau bentuknya apapun, kita bisa lambangkan dengan suatu deret Fourier yang terdiri dari komponen DC dan sumasi dari komponen frekuensi kosinus. Nah, nanti bagaimana mencari koefisien AN-nya, ada persamaannya, koefisien BN-nya, nah ada persamaannya. Jadi Fourier mengatakan apapun bentuknya, mau sembarang, mau bahkan yang tidak periodik pun bisa nanti. Selain yang periodik dia bisa membuat dengan satu generator sinyal. Jadi kita bisa dengan generator sinyal, kita bisa menciptakan hampir bentuk-bentuk yang ada di sinyal periodik tersebut. Tapi tentu bentuknya namanya juga pendekatan, tidak sama benar-benar mirip. Tanda sama dengan ini berarti pendekatan ya, bukan benar-benar mirip. Nah, itu kehebatan dari deret Fourier. Tapi sinyalnya harus melewati sistem yang linear, tidak bisa sistem yang non-linear. Maka kita belajar di sini sistem yang linear. Kenapa tidak belajar yang non-linear? Ya, non-linear itu dipelajarinya pada kasus khusus. Misalkan pada saat skripsi, tugas akhir, atau pada S2. S1 belum sampai kepada yang non-linear. Misalkan fungsi transfer di sistem kontrol pun itu adalah Laplace-nya Laplace yang linear. Yang fungsi turunannya 0 atau tidak mempunyai efek simpannya. Jadi hampir semuanya sistem yang linear. Ya, kalau ingin belajar yang non-linear, sabarlah nanti kalau lagi skripsi atau lagi paling-paling kalau S1 yang non-linear itu adalah termistor ya. Hampir semua sensor temperatur itu adalah non-linear. Jadi temperatur dan suara itu adalah sistem yang non-linear. Sangat bermanfaat untuk mengukur temperatur yang sangat tinggi. Sensitivitasnya tinggi, tetapi rentangnya rendah. Ya. Nanti kamu belajarlah di mata kuliah ini, saya selipkan mengenai sistem yang non-linear supaya tahu juga. Nah, ini contohnya tadi mencari, sementara saya tidak akan ceritakan detailnya, tapi yang mau baca silakan lihat di buku tadi, buku e-booknya, yang bisa di-download di Classroom Google. Saya cuma memperlihatkan sinyal yang sebelah kanan saja. Jadi ada bentuk kotak seperti ini secara ideal. Secara real tidak bisa ya, karena discontinue dari nilai positif langsung loncat ke negatif, ini tidak mudah. Tidak ada alat yang bisa langsung membuat dari positif loncat ke negatif. Discontinue ini hanya ada di matematik, tidak ada di real. Secara lapangan kita bentuknya pasti ada miringnya. Nah, kalau kita buat menggunakan Fourier dengan satu frekuensi, maka pendekatannya menjadi sinus. Jadi sinyal kotak jadi sinus. Kalau kita pakai dua frekuensi, jadi lebih mirip kotak. Semakin banyak frekuensinya, bentuknya akan semakin mirip kotak. Tetapi sama di bagian discontinue itu ada kemiringan. Discontinue itu berarti nilai yang berubah, yang loncat dari nilai tertentu menjadi nilai berikutnya. Ini discontinue. Ya, ini disebut dengan deret Fourier. Jadi kita bisa membuat sinyal secara teori menjadi sinyal secara real. Di lapangan kita pakai generator sinyal, pakai kristal. Nanti kita buat dengan beberapa deret frekuensinya, maka akan terbentuk sinyal yang mirip seperti sinyal ideal. Gitu ya. Nah, ini kegunaan dari deret Fourier. Untuk melihat bagaimana pembuktian dari deret Fourier, ada di bab 1 dari buku Pati. Tapi kalau yang tidak suka matematik ya loncat saja ya, langsung masuk ke bab 2-nya. Aplikasi di teknik elektro sangat banyak ya, untuk robotik ya. Kita bisa pasang gerakan yang lembut ya, gerakan yang holonomis dengan cara melihat bagaimana respon frekuensi, gerakan yang tidak patah-patah, yang non-holonomis ya, itu yang patah-patah. Kita bisa lihat dengan analisis sinyal.
Medik juga sama, tadi ada filter digital. Untuk instrumentasi industri, nanti ada proses diagram blok yang bersifat PID, proporsional, integrator, diferensiator. Itu dasarnya juga di mata kuliah ini, meskipun nanti di mata kuliah kontrol akan dijelaskan lebih banyak ya. Untuk teknik elektro dalam bentuk instrumentasi industri mungkin agak berbeda dengan instrumentasi elektronik. Karena kan kalau di elektro itu ada arus yang cukup besar, arus kuat, ada juga arus yang lemah, elektronik, ada juga arus untuk industri, yang punya standar industri, yang setiap besarannya itu sudah ada standarnya, apakah standar dari IEEE misalkan ya, atau standar dari beberapa sistem pengontrolan. Atau di komunikasi data, jadi mata kuliah ini merupakan dasar untuk komunikasi data, dari pecahan untuk diagram dan analisis frekuensi, akan bahas mengenai nanti ada amplitudonya dipakai buat modulasi misalkan ya, dipakai buat modulasi secara analog, digital, atau untuk modulasi yang di loncat atau hopping pada wireless. Nah itu merupakan dasarnya di mata kuliah sistem linear. Itu ya. Mungkin hari ini sampai sini ada yang mau ditanyakan di sini. Ada yang bertanyakan mungkin mengenai peraturan perkuliahan ya. Oh ya, tidak ada ujian perbaikan, jadi usahakan supaya nilainya bagus ya, jangan sampai mengulang. Ada yang bertanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, tolong dipasang kameranya, saya mau capture ya buat bukti. Saya sinyalnya hilang. Oke, tolong di capture, tolong dipasang webcamnya, saya mau capture buat bukti perkuliahan. Sebentar, saya perbesar dulu. Oke, saya pasang ya. Oke, saya hitung. Ya, lihat ke layar. 1, masih ada yang belum nyala webcam. 1, 2, 3. Oke, saya save dulu ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti. Nanti kalau ada pertanyaan bisa lewat WhatsApp yang ada di forum absensi. Itu nomor WhatsApp saya, atau bisa lewat Classroom Google kalau mau bertanya ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, makasih. Silakan, Lip.